start of the season of my career, in the championship. Super nice to be back, super nice to battle like this. It's true that. Penjelasan berdasar Acosta dan tak munafik, Valentino Rossi punya pengaruh besar, Marc Marquez Raja Baru. Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, tak luput dari pertanyaan mengenai pembalap terbaik dalam sepanjang sejarah MotoGP. Pertanyaan yang mengacu kepada Valentino Rossi dan Marc Marquez soal siapa pembalap terbaik sepanjang masa. Acosta yang merupakan pembalap Spanyol tetap memberikan penjelasan berdasar dan terlihat lebih netral. Walaupun pembalap berusia 21 tahun itu tak banyak menyaksikan langsung masa-masa kejayaan dari Valentino Rossi. Acosta baru berusia 5 tahun saat Rossi meraih gelar juara dunia yang terakhirnya pada 2009. Meski begitu, Acosta tak menampik bahwa Rossi tetap memiliki sentuhan besar pada olahraga ini. Rossi sukses besar memperkenalkan ajang balap motor Grand Prix ke seluruh belahan dunia. Namanya bahkan lebih dikenal dibanding ajang MotoGP itu sendiri pada masanya. Acosta menyebut bahwa pembalap terbaik sepanjang sejarah masih tetap Valentino Rossi. Bagi saya, pembalap terbaik sepanjang sejarah masih tetap Valentino Rossi, ucap Acosta, dilansir bolasport.com dari Motosan. Karena sebagian besar dari apa yang ada pada MotoGP saat ini adalah karena Valentino, ujarnya. Meski demikian, Acosta juga tidak melihat sebelah mata dengan apa yang sedang dilalui Marc Marquez sekarang. Marquez sedang mengukir sejarah baru dalam sejarah MotoGP. Pembalap asal Cervera itu hampir pasti menyamai gelar dan bahkan berpeluang melampaui gelar juara dunia Valentino Rossi. Acosta menyebut posisi Marquez sudah bisa disamakan dengan atlet ternama seperti Michael Jordan dan masuk ke jajaran 3 atlet terbaik dari Spanyol. Ketika Marquez memenangkan kejuaraan ini, dia akan duduk di meja yang sama dengan Rafael Nadal, petenis, Fernando Alonso, pembalap F1, dan Pau Gasol, pebasket, ucap Acosta. Selain Michael Jordan, ketika ia pergi ke dunia bisbol dan kemudian kembali lagi, saya pikir itu akan menjadi comeback paling dahsyat dalam dunia olahraga yang pernah kita saksikan selama bertahun-tahun. Ia tidak hanya menjalani 1 atau 2 tahun yang biasa saja. Dia, Marquez, menghabiskan 1 tahun penuh di rumah dan dengan terus mendorong, dia menempatkan dirinya di tempat yang dia inginkan, tutur Acosta. Acosta kemudian menyimpulkan bahwa level Rossi dan Marquez sudah setara. Marc Marquez tidak perlu kembali ke dunia balap. Sejarahnya telah dibuat, tetapi dia telah berusaha lebih keras dari siapapun dan semuanya berjalan dengan baik untuknya, karena tanpa itu kami tidak akan berhasil, ucap Acosta. Bersama dengan Jordan dan 3 besar atlet Spanyol yang saya sebutkan, akan ada Marquez, yang juga merupakan tempat Valentino berada, yang mengalami 2 tahun yang buruk di Ducati. Tetapi orang ini harus kembali dari neraka untuk menang lagi. Bagi saya, dia, Marc, dan Valentino setara, ujar Acosta. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menyebut dominasinya di MotoGP 2025 mengingatkannya kepada musim 2019 ketimbang musim 2014. Perlu dicatat bahwa 2014 dan 2019 merupakan musim terkuat Marquez di kelas para raja, di mana ia nyaris tak terkalahkan. Pada 2014, Marquez meraih 14 podium, termasuk 13 kemenangan, dari 18 seri. Sebanyak 10 dari 13 kemenangan kala itu bahkan ia raih secara beruntun. Pada 2019, ia meraih 18 podium, termasuk 12 kemenangan, dalam 19 seri. Kala itu, ia juga merebut gelar dunianya yang ke-8. Musim ini, 14 seri telah berlalu. Marquez mengantongi 14 podium sprint, termasuk 13 kemenangan. Selain itu, ia juga meraih 12 podium Grand Prix, termasuk 10 kemenangan. Masih ada 8 seri tersisa, sehingga rider Spanyol ini masih bisa menambah koleksi medali dan trofinya. Tak cuma itu, Marquez juga sedang memimpin klasemen dengan 455 poin, unggul 175 poin dari Alex Marquez di peringkat kedua.
Ia berpotensi mengunci gelar 2 seri lagi, tepatnya di Misano. Ia pun mengakui keunggulan poin yang masif ini tidaklah wajar, bahkan bagi standarnya sendiri. Saya rasa ini bukan hal yang normal. Bahkan dalam mimpi terbaik saya pun hal ini tidak normal. Dalam mimpi saya hanya berjuang merebut gelar dunia, berusaha tetap berada di antara yang terbaik, dan bertarung hingga akhir, ungkapnya kepada GP1, Sabtu, 23 Agustus 2025. Sekarang kami memiliki keunggulan besar, dan setelah jeda musim panas, kami langsung kembali ke performa terbaik, di level yang sama seperti ketika kami rehat. Sekarang, yang krusial adalah menjaga konsentrasi dan tidak terlalu percaya diri, lanjut rider berusia 32 tahun ini. Meski menyadari dominasinya, Marquez menyebut musim 2025 lebih mirip dengan 2019, ketika ia kerap bertarung dengan Andrea Dovizioso, Maverick Vinales, Alex Rins, Fabio Quartararo, dan Danilo Petrucci. Musim ini, ia kerap berjibaku dengan Alex Marquez, Pecco Bagnaia, dan Marco Bezzecchi. Ini mirip dengan 2014 atau 2019, mungkin lebih ke yang terakhir. Pada 2014 saya sering menang, seperti tahun ini, tapi pada 2019 saya selalu di depan bersama lawan-lawan berbeda. Ada rival yang mengalahkan saya di beberapa kesempatan, tapi saya selalu di antara yang terdepan, tuturnya. Itulah hal terpenting, konsistensi. Akan datang sirkuit berbeda, seperti Barcelona, yang saya anggap sebagai trek yang tak bersahabat bagi saya, di mana mungkin mereka bisa mengalahkan saya, tetapi saya akan coba naik podium. Target saya adalah selalu finish di 3 besar, pungkasnya. Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, tak luput dari pertanyaan mengenai pembalap terbaik dalam sepanjang sejarah MotoGP. Pertanyaan yang mengacu kepada Valentino Rossi dan Marc Marquez soal siapa pembalap terbaik sepanjang masa. Acosta yang merupakan pembalap Spanyol tetap memberikan penjelasan berdasar dan terlihat lebih netral. Walaupun pembalap berusia 21 tahun itu tak banyak menyaksikan langsung masa-masa kejayaan dari Valentino Rossi. Acosta baru berusia 5 tahun saat Rossi meraih gelar juara dunia yang terakhirnya pada 2009. Meski begitu, Acosta tak menampik bahwa Rossi tetap memiliki sentuhan besar pada olahraga ini. Rossi sukses besar memperkenalkan ajang balap motor Grand Prix ke seluruh belahan dunia. Namanya bahkan lebih dikenal dibanding ajang MotoGP itu sendiri pada masanya. Acosta menyebut bahwa pembalap terbaik sepanjang sejarah masih tetap Valentino Rossi. Bagi saya, pembalap terbaik sepanjang sejarah masih tetap Valentino Rossi, ucap Acosta, dilansir bolasport.com dari Motosan. Karena sebagian besar dari apa yang ada pada MotoGP saat ini adalah karena Valentino, ujarnya. Meski demikian, Acosta juga tidak melihat sebelah mata dengan apa yang sedang dilalui Marc Marquez sekarang. Marquez sedang mengukir sejarah baru dalam sejarah MotoGP. Pembalap asal Cervera itu hampir pasti menyamai gelar dan bahkan berpeluang melampaui gelar juara dunia Valentino Rossi. Acosta menyebut posisi Marquez sudah bisa disamakan dengan atlet ternama seperti Michael Jordan dan masuk ke jajaran 3 atlet terbaik dari Spanyol. Ketika Marquez memenangkan kejuaraan ini, dia akan duduk di meja yang sama dengan Rafael Nadal, petenis, Fernando Alonso, pembalap F1, dan Pau Gasol, pebasket, ucap Acosta. Selain Michael Jordan, ketika ia pergi ke dunia bisbol dan kemudian kembali lagi, saya pikir itu akan menjadi comeback paling dahsyat dalam dunia olahraga yang pernah kita saksikan selama bertahun-tahun. Ia tidak hanya menjalani 1 atau 2 tahun yang biasa saja. Dia, Marquez, menghabiskan 1 tahun penuh di rumah dan dengan terus mendorong, dia menempatkan dirinya di tempat yang dia inginkan, tutur Acosta. Acosta kemudian menyimpulkan bahwa level Rossi dan Marquez sudah setara. Marc Marquez tidak perlu kembali ke dunia balap. Sejarahnya telah dibuat, tetapi dia telah berusaha lebih keras dari siapapun dan semuanya berjalan dengan baik untuknya, karena tanpa itu kami tidak akan berhasil, ucap Acosta. Bersama dengan Jordan dan 3 besar atlet Spanyol yang saya sebutkan, akan ada Marquez, yang juga merupakan tempat Valentino berada, yang mengalami 2 tahun yang buruk di Ducati. Tetapi orang ini,
harus kembali dari neraka untuk menang lagi. Bagi saya, dia, Mark, dan Valentino setara, ujar Acosta. Pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, menyebut dominasinya di MotoGP 2025 mengingatkannya kepada musim 2019 ketimbang musim 2014. Perlu dicatat, bahwa 2014 dan 2019 merupakan musim terkuat Marquez di kelas para raja, di mana ia nyaris tak terkalahkan. Pada 2014, Marquez meraih 14 podium, termasuk 13 kemenangan, dari 18 seri.